Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai sistem informasi kesehatan berbasis web untuk menunjang kinerja fasilitas kesehatan. Mata kuliah aplikasi perangkat lunak. Untuk anggota kelompok tersendiri terdiri dari 4 orang, yaitu Maida Hayati Rosida, Nika Eni Ariningrum, Nadina Laila Nur, dan Windy Febri Mareta Putri. Oke, langsung ke latar belakang. Pelayanan kesehatan di fasilitas seperti klinik dan rumah sakit seringkali menghadapi tantangan seperti keterlambatan pelayanan akibat kurangnya penjadwalan yang efektif, kesulitan mencari data pasien dan rekam medis, serta proses administrasi yang manual. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini mengusulkan pengembangan sebuah sistem informasi kesehatan berbasis web. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dengan memfasilitasi pemesanan layanan secara online, mempercepat akses data pasien dan rekam medis, serta menyederhanakan proses administrasi. Dengan demikian, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan dan pasien dapat menerima pelayanan yang lebih baik dan cepat. Next. Rumusan masalah. Pertama, apakah pengertian sistem informasi kesehatan berbasis web tersebut? Dua, apakah tujuan dari sistem informasi kesehatan berbasis web tersebut? Tiga, apa sajakah data yang dapat dimasukkan ke dalam aplikasi sistem informasi kesehatan berbasis web? Empat, bagaimanakah penerapan sistem informasi kesehatan berbasis web pada fasilitas pelayanan kesehatan? 5. Bagaimanakah proses aliran data mulai dari input proses, penyimpanan, output, serta hasil pengobatan data tersebut? Dan yang keenam, siapa sajakah yang dapat mengakses dengan aplikasi sistem informasi kesehatan berbasis web? Next, Kak. Selanjutnya ada pengertian sistem informasi kesehatan berbasis web. Sistem informasi kesehatan berbasis web adalah sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung tugas dan kegiatan di bidang kesehatan dengan menggunakan teknologi berbasis web. Sistem informasi kesehatan ini mengintegrasikan berbagai informasi terkait layanan kesehatan seperti data pasien, rekam medis, inventaris obat, jadwal dokter, dan lainnya ke dalam sebuah basis data online yang dapat diakses melalui internet. Dengan bantuan web, sistem ini dapat memberikan layanan informasi kesehatan secara real-time dan mudah diakses di mana saja dan kapan saja melalui perangkat yang tersambung ke internet seperti komputer dan smartphone. Selanjutnya ada manfaat sistem informasi kesehatan berbasis web. Yang pertama, dapat memudahkan akses dan pertukaran informasi kesehatan. Yang kedua, meningkatkan kerjasama antara instansi kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi manajemen fasilitas kesehatan. Selanjutnya ada tujuan sistem informasi kesehatan berbasis web. Upaya pengembangan sistem informasi kesehatan berbasis web ini ditunjukkan ke arah terbentuknya suatu sistem informasi berbasis mobile yang mampu memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses dari manapun, kapanpun, serta dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengambil keputusan di seluruh tingkat administrasi dalam rangka perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Next. Selanjutnya, macam-macam sistem informasi kesehatan berbasis web. Yang pertama, SISRUT. Pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal
balik baik vertikal, horizontal, dan rujuk balik, di mana seluruh proses rujukan dilakukan secara terintegrasi. Yang kedua, SIHA. Aplikasi Sistem Informasi HIV AIDS adalah suatu sistem informasi yang dirancang khusus untuk mendukung pengelolaan data, pelaporan, dan pemantauan pasien yang terinfeksi HIV atau AIDS. Yang ketiga, SITT, sistem informasi yang digunakan untuk mengintegrasikan dan mengelola data pasien tuberkulosis di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Yang keempat, ada SIMADAK, sistem manajemen dokumen akreditasi yang diperuntukkan bagi rumah sakit yang berguna dalam persiapan untuk pengumpulan, penyiapan, dan mencari dokumen akreditasi. Selanjutnya, langkah-langkah pada sistem informasi kesehatan berbasis web. Yang pertama, SISRUT. Analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan sistem, uji coba sistem, instalasi dan konfigurasi di server. Selanjutnya, pengoperasian sistem, evaluasi, dan pengembangan lebih lanjut. Yang kedua, SIHA. Analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan sistem, uji coba sistem, implementasi sistem, penggunaan operasional sistem, integrasi dengan basis data HIV atau AIDS nasional, pemeliharaan sistem, evaluasi sistem, dokumentasi, dan SOP penggunaan sistem. Selanjutnya, yang ketiga, SITT, analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan sistem, uji coba sistem, implementasi sistem, penggunaan operasional sistem, integrasi dan sinkronisasi data, evaluasi dan perawatan sistem, pengembangan lebih lanjut, dokumentasi sistem, dan SOP. Yang keempat, SIMADAK, analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan sistem, uji coba sistem, implementasi sistem, penggunaan operasional sistem, pemeliharaan sistem, evaluasi sistem, dokumentasi sistem. Selanjutnya, Selanjutnya, proses aliran data pada sistem informasi kesehatan. Sistem informasi rujukan terintegrasi, ada input data, verifikasi data, penentuan fase kesetujuan, konfirmasi kesesuaian, konfirmasi penerimaan, pemberitahuan ke pasien, penanganan pasien, laporan hasil penanganan. Sistem informasi HIV, AIDS, dan IMS. Pendaftaran pasien, pemeriksaan diagnosis, rekam medis, penentuan jenis pengobatan, monitoring pengobatan, uji tindak lanjut, laporan kasus, integrasi data, pelacakan dan tracing, arsip, dan laporan terpadu. Selanjutnya, sistem informasi tuberkulosis terpadu. Pendaftaran, pemeriksaan dan diagnosis, penentuan jenis pengobatan, rekam medis, monitoring pengobatan, uji tindak lanjut, pelaporan kasus, integrasi data, pelacakan pasien, laporan terpadu. Sistem manajemen dokumen akreditasi, input dokumen, klasifikasi dokumen, penetapan hak akses, uji internal, umpan balik, revisi dokumen, uji eksternal, hasil akreditasi, arsip dokumen, laporan, dan akreditasi. Selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih rekan-rekanku. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami cukupkan sampai sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.